Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya, mohon maaf kami mengganggu waktunya. Ingin menanyakan kaitan dengan aktivitas hari yang ada di kelas masing-masing. Adapun nanti dalam menjawabnya boleh sekaligus, boleh bergantian. Yang penting siapa yang mau menjawab, silakan ya. Kaitan dengan hal yang kami butuhkan di potong-potong siswa nanti. Sama dalam butir ke-1, butir ke-1 di sini, guru menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antara guru dan murid. Nah, kira-kira ibu bisa ceritakan atau bapak bisa ceritakan bagaimana caranya menciptakan interaksi yang setara antara kita selaku guru dan terhadap siswa selaku murid kita, gitu ya, Pak. Jadi supaya nanti murid itu mengalami pembelajaran yang ada saling menghargai antara kita dengan siswa, gitu. Nah, dari saya, Pak. Mungkin kalau saya Pak dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran untuk menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antar guru dan murid, itu saya selaku guru berbicara di sopan kepada murid, jadi tidak ada bahasa-bahasa yang kasar, apalagi dalam penyebutan nama gitu. Kalau orang Sunda kan ada maneh. Nah, kalau saya tidak seperti itu, paling diganti dengan kata-kata yang lebih halus ya, tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu gitu. Jadi bapak mah dari tutur kata, Ya. dari panggilan ke siswa, Ya. ada sayang, ada anda, gitu ya. Oh, bisa. Kalau menurut ibu gimana, Bu? sama saya juga untuk menghargai antara guru dengan anak itu saya selalu menyapa, bahkan setiap hari saya menanyakan bagaimana perasaan hari ini, Oh gitu. apakah merasa senang sekali bagaimana, ataupun macam-macam jawabannya ada senang, kenapa senang, karena berkenan. Kalau bapak ada Pak? Secara umum hampir sama Pak, tapi ada tambahannya. Ya, ya. Untuk menciptakan interaksi antara saya sebagai guru kemudian peserta didik, biasanya saya memanggil absensi anak untuk menunjukkan semuanya kami sebutkan tanpa memberikan kata, kemudian ditanyakan hari ini misalkan ada yang kenapa, kemudian kalau misalkan udah selesai ya sudah, kalau misalkan sebelum belajar kita doakan dulu ya, dan kita akan memberikan hasil dan seolah menciptakan satu interaksi dari peserta didik. Terus bila mana ada anak bertanya, nah, jadi padahal pertanyaan itu nyeleneh, tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kira-kira gimana Pak, supaya terjadi bahwa anak itu diajarkan oleh kita, gitu. Paling sama saya diluruskan Pak bahwa topik tersebut keluar dari pembelajaran ya, seperti itu, dan saya luruskan. Tidak dikatakan enggak ya? Enggak apa, karena kalau seperti itu nanti mental si anak tersebut kena. Yang penting dia sudah bisa bertanya itu. Ya, Dia sudah bagus, tapi muncul. diluruskan. Saya dilurus. Iya. Jadi ada semacam penghargaan juga Pak terhadap kadang mungkin anak dengan ketidaktahuannya, ketika misalkan anak berbicara nyetuk gitu mungkin tidak tahu atau misalkan ya nanti punya sesuatu, tetapi mungkin tadi mungkin diluruskan. Jadi ada rasa berani dulu. Ya, Oh, iya. yang harus ditaati keberanian tersebut. Oke, terima kasih ya Pak. Nah, sekarang menginjak ke indikator kedua ya, di sini guru memberikan perhatian pada murid yang memerlukan dukungan yang lebih khusus, kan? Nah, artinya bila seandainya di kelas kita ada siswa yang perlu sekali ada perlakuan khusus, seperti ada anak yang berkebutuhan khusus, mereka ada anak yang belum bisa baca, ada yang belum bisa dan sebagainya, gitu kan? Pasti ada di kelas itu kan? Ada Pak. Nah, kira-kira perlakuannya seperti apa kita lihat mereka? Padahal murid kita itu banyak. Ya. Ada satu orang atau dua orang yang seperti itu. Apakah kita melakukan yang banyak? Atau kita fokus aja ke yang banyak? Yang itu dianggap atau gimana?
membersihkan caranya Pak? Sekolah Pak, silakan. Di kelas saya kebetulan ada 2 orang Pak, yang alfa itu sudah termasuk ke dalam Down syndrome. Oh gitu ya? Iya, itu kan paling susah Pak. Kalau saya disesuaikan dengan kurikulum umum, mungkin si anak tersebut tidak akan bisa mencerna pembelajaran tersebut Pak, karena beda, lebih unik. Ya. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Saya sharing dengan teman saya. Kebetulan teman saya itu ahlinya gitu Pak, jadi guru SLB. Oh iya. Ya, sharing, dan kebetulan juga anak tersebut anak lesnya gitu. Jadi saya kolaborasi dengan beliau, terus meminta RPP khusus gitu Pak, yaitu IAEP, Gitu ya. yang Individual Educational Program. Ya, pokoknya di kelas kita ada perlakuan khusus bagi Ya. mereka yang membutuhkan Ya, terus ya. ya, itu masih belum bisa membaca. Sudah bisa, cuman belum lancar. Ya, kalau di ibu ada nggak? Kalau secara khusus tidak ada. Pas satu nggak ada yang belum ketemu ya? Bukan belum ketemu, alhamdulillah gitu. Oh, normal wajar-wajar ya? Ya, kalau dalam proses pembelajaran masih ada yang suka ketinggalan menulis gitu. Teman yang lain, ibu cepatlah sana, biarin tinggalin, jangan begitu kata saya. Terus yuk kita sama, misalkan merangkai satu kata malam, ya kan susah. Ya, coba kita sama-sama sebutkan huruf-hurufnya di kesan semua. Cepat kalau di teks itu Pak. Jadi kalau kelas 1 memang hampir semuanya perlu dukungan khusus ya? Oh di Bapak? Oh kalau Bapak? Oh gamma ya? Iya. Agama juga pasti akan jauh berbeda ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Baiknya kita melihat indikator ketiga di sini, indikator ketiga. Guru memfasilitasi murid untuk mengembangkan kemampuan keterampilan sosial emosional. Nah, berarti dalam hal ini kaitannya supaya berkembang rasa sifat sosialnya, jika pertemuan emosionalnya bisa diselaraskan dengan keadaan kondisi yang ada di sekolah. Nah, yang kami tanyakan ya, pertama kaitan dengan kegiatan eskul yang ada di sekolah. Juga fasilitas apa yang diminati oleh siswa dan ada yang kira-kira bisa salah seorang menjelaskan kegiatan eskul apa saja, terus bagaimana siswa dalam mengikutinya, fasilitas apa yang diberikan oleh siswa dan siswa. Untuk ekspor saya sendiri. Untuk ekspor saya Iya, ya. membuka juga kebetulan saya pembina. Untuk minat siswa satu ini tapi ini tuh pasti jadi kurang banget Pak. Malahan yang paling semangat itu adalah perempuan. Ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa dalam hal ini seperti apa Pak? Supaya mereka bisa termotivasi supaya bisa ikut mengikuti hal yang sudah diprogramkan sekolah. Mungkin untuk itu suka ditampilkan Pak. Ini diekspos ya? Iya, ekspor ditampilkan. Gimana caranya? Pernah nggak diekspos di media sosial sekolah? Ada Kebetulan di IG-nya, sekolah ada IG nggak? IG belum ada. Kebetulan di akun saya pribadi gitu Pak. Tapi kalau ada ya Pak, buat IG sekolah Baru punya khusus ya, IG sekolah khusus, tampilkan di IG-nya. Nah, itu kan bakal terbaca oleh seluruh orang. Nah, itu ekspos dari sekolah. Supaya seperti ya, supaya nanti ada hal-hal yang seperti itu bisa terpancing ya, ada rasa mau ya untuk bisa ikut di sekolah STM. Kalau pramuka sudah apa? Pramuka. Paling dalam kelompok Kalau dalam pelatihannya sudah apa? Semua anak sih ikut. semua anak ikut, tapi ada beberapa orang yang menjadi pasukan khusus. Pasukan khusus itu diantaranya kalau ada lomba gitu Pak, jadi kami mengambil anak-anak tersebut. Dari segi prestasi pernah menjuarai kan? Belum pernah, kebetulan baru tahun sekarang. Oh gitu. Nah, jadi ngomong kering tahapan gitu apa?
sekarang Pak, kaitan dengan hal-hal yang barusan kita lakukan, pasti ini ada hambatan-hambatan ya, tantangan-tantangan yang tidak lepas dari mungkin baik dari kemampuan dari sekolah, terus motivasi dari siswa, juga mungkin ini bantuan dari pihak orang tua ya. Nah, kira-kira yang paling menonjol hambatan tersebut faktornya apa itu Pak? Karena di lingkungan betul kan hampir kalau dikatakan hampir 80% peserta didik yang jadi setelah pulang sekolah itu ada sekolah lama Pak. Biasanya yang menjadi hambatan. Soalnya kan biasanya tabu satu lebih tabu ayam tabu satu tabu dua. Jadi jadi hambatan ketika mengikuti pelatihan terus. Kalau digeser ke sebelum dulu nggak mungkin kan? Oh, jadi terkendala hambatan dari segi waktu ya. Orang tua mungkin kurang mendukung juga ya. Ya. Tapi pernah itu dimusyawarahkan, dirapatkan misalkan dengan orang tua bahwa sekolah ada kegiatan hal ini seperti ini, ada unggulannya dalam ekskul, FNK dan sebagainya gitu ya. Mungkin dengan pihak pusatnya agak kesana waktunya, kita minta waktu sampai jam 1:30 misalnya, pernah itu belum? Belum yang minat aja gitu Pak. Ya, tapi kan kalau yang minat aja nggak akan banyak. Iya. Berarti ini tinggal alatnya dari pihak sekolah ya, mau ke orang tua, terus bisa bersama dengan pihak tokoh agama di sini ya. Baik Pak, kita menginjak ke butir 2 ya. Di sini pendidik mengelola kelas untuk menjaga suasana belajar yang nyaman, aman, dan mendukung tercapai tujuan pembelajaran. Yang satu menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Nah, ini kaitannya. Apakah pernah nggak sebelum mengajar ataupun sebelum menyusun rancangan pembelajaran kita berdiskusi dengan siswa kaitan untuk kesepakatan seperti apa maunya mereka gitu dalam hal kegiatan belajar? Kan kita maunya keren gitu kan, tapi kan anak belum tentu gitu kan. Pernah nggak merumuskan kesepakatan tersebut dan di mana, kapan itu waktunya? Sebelum pembelajaran kan biasanya saya selalu pertama itu kita buat kesepakatan agar pembelajaran menjadi efektif. Kemudian kelas 1 kan suka keluar bangku Pak, jalan-jalan ke sana Biasa kelas 1 ya. saya tulis dan anak-anak ya Bu yang keluar bangku terus apa hukumannya. Kalau yang melanggar itu saya suka dikasih harus nulis Kak. Berarti ibu tiap hari kan? Iya. Tiap hari, kemarin setiap hari sebelum belajar kesepakatan. Iya. Oh, kalau bapak gimana? Kalau saya kesepakatan tersebut ada dua Pak. Yang pertama kesepakatan umum itu tata tertib itu udah fix lah gitu, permanen dan paling hampir sama di jam pelajaran saya suka mengingatkan kembali kesepakatan kelas, barangkali ada yang mau dirubah atau tidak. Kalau dilanggar gimana? Kalau Sanksinya apa? dilanggar, sanksinya itu paling belum pernah sih Pak. Semua taat ya? Ya, tapi ada satu itu yang ABK Pak. Oh. Yang satu ABK itu hiperaktif. Itu Pak susah. Kalau saya dicarikan ke Abdi gitu Pak di sesilan malah nyesel ke Abdi gitu Pak. Itu si nate eta ngomong. Kantos ngomong oke ke Abdi sambil nunjuk-nunjuk sambil bilang bahasa yang kasar. Itu berarti dia harus perlu ada perlakuan khusus. Ya. Ya. Kalau guru agama enggak ya? Ikuti ke guru kelas atau gimana? Ya, secara umum mengikuti guru kelas Pak. Tapi kan kalau sistem hukum dan lain tidak ada. Karena mungkin kesepakatan kelas itu kan keyakinan kelas. Keyakinan yang lain atau ide yang lain dari tinggal kita memberikan bahwa kalau misalkan ada yang kita paling mengingatkan saja. Ingat tidak kesepakatan kelas itu seolah-olah itu kan sadar. Jadi konsekuensinya kalau melanggar ini, kalau taat patuh gitu kan? Kalau nggak piket baru didenda.
Oke Pak, indikator kedua tidak menggunakan tindakan agresif, tapi guru itu tidak itu baik secara verbal ataupun non verbal ya, dalam ucapan ya, malah tidak verbal. Nah kira-kira bagaimana hal tersebut bisa Bapak laksanakan di kelas? Ini tidak melakukan tindakan agresif. Kasarnya ada anak yang kayak tadi kan, misalnya mancing-mancing emosi kita, gitu kan? Atau ada anak yang melanggar aturan. Nah kira-kira bagaimana supaya tindakan agresif tidak bisa tidak muncul dan mencuat, bahkan anak nantinya bakal apa gitu ya? Kalau saya kemarin kejadian kemarin itu saya langsung mengkonfirmasi pada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya selalu menunggu Pak, karena kalau ada kejadian itu. Oh, ada orang tua Ya, ya? selalu ditunggu tiap Saya kan hari. di luar kelas, Ya, di luar sekolah. nggak di dalam halaman. Enggak. Pas kejadian kemarin langsung ke orang tuanya, terus memang Pak pawang lah gitu. Oh, gitu. Sieun Pak orang tua nanti. Sampai situ aku nurut deh gitu. Nah, kita kembali ke hal tersebut. Kira-kira bila seandainya tidak satu tapi lebih ya anak, kira-kira gimana tuh kita? Ada anak tidak mengerjakan PR, ada anak kacau, ada anak di dalam kelas, atau bahkan bisa-bisa misalkan ada anak yang sedikitnya membahayakan anak yang lain gitu kan? Nah, kira-kira supaya proses pembelajaran berjalan kita tidak terpancing emosi gitu kan? Eta ke yang tadi Pak mengingatkan kembali tentang kejadian yang di kelas. Kesepakatan kelas kita kembali ya. Kelas yang coba itu diulang-ulang ketika misalkan ada anak yang memang pada saat itu melakukan hal-hal yang mancing-mancing menurut Bapak tadi, itu kan kita boleh ingatkan kembali kesadaran mereka dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kira-kira di RPP-nya kesepakatan kelas di mana disimpannya? Di Apakah di pendahuluan atau inti atau di akhir pembelajaran? pendahuluan. Pendahuluan. Itu awal setelah berdoa tapi Setelah Iya. berdoa. setelah berdoa ya. Itu kan kesempatan kelasnya itu kan bisa diulang berapa, bisa di awal, bisa di akhir. Ketika misalkan anak melakukan hal-hal yang di luar Kondisional ada Pak. nah itu kondisional. Nah dari kesepakatan kelas terus ke tindakan yang agresif ke indikator video di sana ada mendorong terbangunnya perilaku positif murid yang berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Ya. Nah kira-kira bagaimana cara supaya Bapak Ibu bisa menerapkan perilaku positif terhadap murid? Jadi kelasnya itu anak bisa tertib bisa sesuai dengan apa yang tertera di materi tersebut. Tadi kan dari kelas baik jangan tidak agresif, nah ini supaya itu selalu tetap tertanam perilaku positifnya. Kira-kira seperti apa contohnya? Kalau saya kan kelas 1 suka memberi penghargaan untuk anak yang disiplin. Oh gitu ya? Iya. Nah, Yang kesepakatan kelasnya dijalankan semuanya. Lihat dia anak yang baik, yang suka itu acungkan jempol atau ada sesuatu. dengan pujian ataupun dengan kasih peran yang baik gitu kali ya. Nah, ini selalu anak terus Ya, dibangkitkan motivasinya untuk yang lain yang masih ya belum tertib dalam melakukan kesepakatan. Masih ada kan satu orang, terus itu kan hukumannya misalkan kasih nulis bagi anak yang sudah lancar nulis kadang nantang gitu Pak. Kira-kira saya dihukum karena saya tadi dia minta perhatian khusus ya. lagi ya. Ya. Jadi kalau yang biasa-biasa ya Pak, nggak mau keluar takut gitu. Tapi bagi yang khusus itu suka. Kalau Bapak kira-kira gimana Pak? Cara penerapan sama ya? Memberikan sebuah penghargaan. Stimulus yang baik ya? Ya, stimulus. Apalagi di kelas suka diberikan bintang kelas. Oh bintang kelas. Nanti ditempel di depan menurut alamatnya. Bintang 1 biasa-biasa yang mencapai maksimal bintangnya berapa ya maksimal? Sebanyak-banyaknya Pak. Oh, Thank you juga. bintang jauh. Jadi puyar, bukan puyar.
Nah, ya kita pindah ke indikator kedua. Di sini ada kata-kata guru membangun suasana belajar yang berfokus pada kelas belajar. Di sini pasti di RPP-nya ada kan? Suasana belajar yang berfokus pada kelas belajar, kan pasti ada. Hal ini kaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira seperti apa di dalam tujuan pembelajaran yang menunjukkan kita selalu fokus pada kelas belajar? Kegiatan yang mana? Kalian itu ya, yang dikali itu tersebut Menjelaskan materi dalam penjelasan materi. pembelajaran ditulis dulu, lalu kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya proses dulu yang pembelajaran yang kemarin dibahas dulu, lalu dikaitkan dengan pembelajaran yang berikutnya. Dari pendahuluan, inti, ya. Pendahuluan yang menjelaskan dulu tujuan pembelajaran Ya. kemarin dikaitkan dengan pembelajaran yang sekarang. Ya. Itu Kalau pasti mungkin jelas. di tambahan Pak, Ya. terkait dengan membangun suasana yang fokus supaya terus itu diselingi dengan tepuk-tepuk atau speaking atau misalnya ada teknik seperti teknik stop itu kan kita bisa mengkondisikannya, kita bisa mengatur pada saat itu anak misalnya dalam kondisi suasana yang ramai dengan teknik stop atau teknik apa namanya itu kan bisa dikendalikan. Ya. Tapi sudah fokus Bagus tuh. Memiliki pembelajaran yang sekarang dan yang kemarin sudah ada dengan stop. Ya. Ada lagi yang Pak? Kira ada Pak? Sama ya. Jadi anak tetap nanti bakal fokus terus. Sudah selesai sedikit tepuk-tepuk dan sebagainya. Nyanyi-nyanyi ya itu bagus. Oke, kita lanjut ke butir 3 ya. Di sana pendidik mengelola proses pembelajaran secara aktif dan bermakna. Nah, kaitan dengan butir 3 di sini ada indikator tersebut. Guru harus bisa merumuskan tujuan belajar dengan mengacu pada kurikulum sekolah. Tahu nggak Bapak Ibu semua kalau kurikulum sekolahnya tahu nggak? Bahwa di sekolah itu kita punya kurikulum sekolah yang aktual untuk pembelajaran di masing-masing kelas. Nah itu kan. Nah kira-kira seperti apa Pak? Dalam merumuskan tujuan belajar itu dikondisikan dengan selaras dengan kurikulum sekolah. Sesuai dengan Caranya gimana caranya itu? caranya merumuskan dari CP menjadi ATP kemudian TP. Tanpa melihat kurikulum? Ya kurikulum sekolah tanpa atau gimana? Tanpa mempelajari dulu atau gimana? Mempelajari dulu CP Yang ada di mana? yang ada dari pemerintah. CP itu kan dari pemerintah. Kita rumuskan ATP dan TP. Nah nanti ya kalau seandainya hal tersebut dilaksanakan, kira-kira nanti cari di KSK-nya itu di bagian mana ada penulisan tujuan pembelajaran tersebut, gitu kan? Nah terus di kalau yang PP yang menunjukkan tujuan belajar itu di bagian mana, halaman berapa gitu kan? Ada kan? ada. Nah nanti abang nanti di halaman tersebut masukkan ke dokumen itu seperti ya, ada PP halaman berapa, menurut KSK halaman berapa. Yang jelas kita tidak memaksakannya ya, merumuskan tujuan itu tetap mengacu ke kurikulum sekolah yang ada. Kenapa? Karena rata-rata tempat sekolah ada yang sekolah itu pasti berbeda karakteristiknya mahasiswa, guru maupun lingkungan belajar gitu kan. Baik, untuk indikator kedua di sini guru melakukan asesmen. Nah ini dia, menggunakan cara yang beragam, jelas ya. Macam-macam asesmen itu banyak ya. Kira yang pernah Bapak lakukan atau Ibu pernah lakukan asesmen itu bentuk seperti apa tuh? Kalau saya asesmennya menggunakan berbasis TIK Pak. Masuk TIK. Menggunakan itu PISIS. Berarti anak langsung menghadapi laptop atau menghadapi HP ya? Laptop, HP. Kalau di sekolah kita menggunakan laptop, Chromebook. Chromebook ya? Kalau di rumah paling menggunakan HP. Berarti bentuknya bisa tertulis dan langsung turut dan untuk kerja. Berapa persen anak yang mampu melakukan hal tersebut Pak? Alhamdulillah Semua bisa? Bisa Pak semuanya. Yang Karena bisa. sering Pak. Selain yang akuisis dengan apa lagi? Yang baru krisis. Dengan lembaran? Lembaran ya suka. Ya, lembar kertas. Jadi ada berbasis
berbasis IT, berbasis kata juga ada. Pernah dilakukan anak itu melaksanakan sebuah proyek itu bidang pelajaran apa itu? Saling kali Oh pada saat ini tapi yang lain juga ada. udah ya. Ya. Kelas 1 udah belum ya? Masih presentasi mungkin bisa dilakukan Pak, diskusi berani ke depan gitu menyampaikan hasil. Berarti perbuatan tuh ya? Nah sebenarnya kelas 1 perbuatan, di kerja berarti ya. Kalau agama sama ya pasti ikut ke kelas. tergantung kemarin Oh gitu. Berarti seseringnya tertulis ya Bapak? Iya, Seringnya tertulis. tertulis di kaligrafi, buat kaligrafi dengan asma-asma. Oh, gitu. Nah keberhasilan berapa persen tuh Pak? Bulan kemarin itu dibalik Pak, hampir semuanya udah bisa, cuman nggak tahu masuk ke kategori kaligrafinya yang mana. Saya juga belum paham pasti Pak terkait dengan kaligrafi. Nah sekarang di buti 3 indikator 3 di sini dikatakan guru mengeluarkan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar. Nah kira-kira dari hasil asesmen tersebut apakah hasilnya cukup cuma dimasukkan ke data ini atau ada pengolahan lain? Ada penggunaan untuk apa saja gitu kira-kira? Bisa Pak. Jadi untuk mengetahui siswa yang masih kurang, apalagi dari kuisis, jadi ketahuan mana yang salah itu udah ada itu tercantum. Jadi langsung menggampangkan kerja guru gitu Pak. Apakah ada anak yang selalu di bawah rata? Ada juga Pak. Nah kira-kira anak yang tersebut itu dibawa kemana tuh? Paling berikan Yang di bawah rata-rata perbaikan. perbaikan. Ya, tergantung semua murid beberapa persen gitu Pak. Kalau hampir setengahnya itu bisa di median. Kalau sedikit bisa bilang itu. Nah, kalau misalkan dari hasil asesmen pertama nilai anak yang di bawah itu hampir 75% di bawah rata misalnya atau di bawah apa yang kita targetkan. Ini memberikan lagi materi tersebut, kemudian nanti dikasih Uji materi diulang kembali. ya kembali. Mas itu juga sama ya? Saya lakukan pembimbingan Pak. Oh, bukan khusus. Ya. Oh ini misalkan di bawah KPP saya bimbing lagi terus diperjelas soalnya maksud pertanyaannya sehingga anak bisa menjawab. Jadi dipertegas. Ya. Kalau Bapak sama? Di remedial Pak. Oh, Bapak terlebih ya? Pernah nggak hasil karya anak yang terbaik dari asesmen tersebut dipampang, disimpan di mading? Nah, kayak gitu ya. Jadi anak yang nilai tertinggi disimpan di mading. Ya pasti dia lebih bangga. Paling kalau dari kuisis Pak bisa terlihat semuanya. Langsung dimonitor ya. Iya, ada yang paling tinggi, oh si Anu gitu. Ada. Jadi istilahnya itu untuk supaya anak dia didorong semangatnya. Ada penghargaan juga. Di indikator 4 di sini ya, di dalam 4 guru menggunakan hasil itu sebagai dasar untuk merancang program belajar. Nah setelah pelaksanaan asesmen terus kita analisis, ternyata hasilnya ada yang sesuai, ada yang biasa-biasa, ada yang di bawah kriteria yang kita sudah lakukan. Nah kira-kira seandainya bila ada hasil tersebut di bawah apa yang kita harapkan, ya. Ini pengalaman Bapak Ibu, ya. Tolong coba dijelaskan lagi. Kira-kira bagaimana supaya pembelajaran yang kita lakukan, kita laksanakan melalui asesmen, pembelajaran bisa dirancang sebaik mungkin. Kalau seandainya gini, kita belajar ini mengajar A, hasil dari asesmen ternyata pola dan cara seperti itu tidak berhasil, kan? Nah rancangannya seperti apa gitu kira-kira supaya tidak keberhasilan yang A itu tidak terulang kembali.
seluruh Bukan, di kelas atau seluruh grup oleh siapa itu? oleh semua kepala sekolah. Jadi artinya kita tuh merefleksi pembelajaran. Kalau misalkan kemarin ini kita dianggap kita tidak berhasil, artinya berarti ada perbaikan. Nah, sebelum perbaikan diterapkan di kelas, ini di sini sambil ngobrol, sambil berbicara untuk merefleksi kaitan apa yang harus atau metode apa yang harus kita gunakan supaya pembelajaran akan lebih berhasil. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah kita melakukan refleksi diri dulu, Pak, terkait dengan pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas itu sendiri. Nah, di sini kan ada teman-teman guru, kemudian kepala sekolah, juga ditanya bagaimana seandainya misalkan kalau ada inovasi baru nggak terkait dengan misalkan metode pembelajaran yang seperti ini. Saya sudah mencoba misalkan pembelajaran seperti ini tapi tidak berhasil, artinya ada seri. Jadi bapaknya mempresentasikan dulu ya? Iya. Di presentasi Ya. ada masukan dari rekan-rekan. Pembahasan saya ini. Kalau misalkan ini gitu kan? kalau misalkan ada inovasi baru yang terkait dengan pembelajaran itu jangan. Semua sama gitu ya? Sama, Pak. Jadi kita merefleksikan ya, direfleksi kegiatan yang sudah selama 1 minggu setiap hari Selasa setelah pembelajaran. kira-kira jam berapa? Jam 1 sampai jam 2. 1 sampai jam 2 itu rutin tiap hari Selasa. Setiap hari juga pulang jam 2, Pak. Oh gitu ya. Di luar itu pun ada gitu. Kita nggak terpaksa atau kita memang seperti itu sesuai kesepakatan ya antara guru dengan kepala sekolah. Sebetulnya banyak juga cara kok untuk misalkan mengembangkan diri terkait dengan materi pembelajaran bisa sekarang kan banyak media-media bisa di PMM juga. Selain misalkan ada refleksi di sekolah, ada media-media di YouTube dan lain sebagainya, kemudian baca literasi dan lain sebagainya untuk mengembangkan diri terkait dengan ancaman pembelajaran supaya berhasil. Jadi istilahnya melihat dari itu kita adopsi ya. Oh gayanya nih kayak seperti ini ada juga, nah itu bagus tuh. Jadi kita terus belajar terus ya. Walaupun bahwa itu sudah terbiasa, tapi kalau kalian memang seperti itu ya. Jadi ada peningkatan ya. Kalau terus kita berarti monoton. Berarti ini sudah barusan langsung tuh indikator kelima sama bisa dilakukan. Nah ini indikator ke-6 ya, butir 3 langsung guru melibatkan murid secara aktif dalam menunjukkan dan belajar dan dengan menggunakan bahasa pendekatan bahasa. Nah kira-kira kalau hal ini cara pendekatan mengajar yang paling Bapak Ibu sering melaksanakan, kira-kira apa pendekatan yang digunakan? Kaitan yang ada di RPP kan itu ini cara belajar seperti ini karena kaitan yang matanya ini seringnya apa? Keterampilan proses Seperti gimana itu contohnya? meningkatkan siswa. Kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh siswa, saya biasanya meminta siswa untuk melakukan siswa terlihat belajar. Jadi bukan guru saja yang nyocok hanya mendekatkan seperti itu. Peserta didik yang menggali dan mencari tahu sendiri. Kalau guru nanti meluruskan kalau ada yang salah. Kalau ibu gimana Bu? Sama penanya mungkin dengan bertanya jawab dulu Pak sebelum melaksanakan materi inti. Bertanya jawab dulu apakah anak sudah ada yang mengenal, tapi kadang anak sudah ada gitu yang mengenal apa yang akan kita sampaikan. Saya tapi enggak semuanya, cuma beberapa bisa juga menggali dulu. Nah kalau mau ya kalau ada mau perubahan coba nanti cari di Google pendekatan pelajaran yang baik, efektif dan menyenangkan. Coba cari seperti apa itu. Saya nanti Itu mereka peserta dan peserta didik. Saya menemukan keterampilan proses dengan PBL. gitu ya. Terus lihat caranya seperti apa, bagaimana mempraktekkan di kelasnya gitu. Banyak tuh. Di PMM juga banyak.